Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini adik-adik? Ya, alhamdulillah, kepada Allah senantiasa kita bersyukur dan kepada baginda Muhammad SAW senantiasa kita mengirimkan salawat. Baik, pagi hari ini saya persilahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelas dan memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Silahkan. Ya, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Kali ini berhubungan dengan materi kita, yaitu mengenai Sumpah Pemuda. Jadi, kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Ya, selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran adik-adik. Siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Ada teman yang tidak hadir? Ya, kenapa dia? Oh, sakit. Jadi, berhubung karena ada teman kita, teman kalian semua yang sedang sakit, kita doakan semoga dia lekas sembuh dan bisa segera mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Jadi nanti kalau ada tugas bisa disampaikan kepada temannya supaya dia tidak ketinggalan pelajaran. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pada bab 5, yaitu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita harus ingat dulu ya bahwa pada pertemuan sebelumnya yaitu kita sudah membahas materi mengenai Budi Utomo sebagai simbol dari kebangkitan nasional. Nah, jadi materi pada hari ini juga ada menyinggung mengenai Budi Utomo, jadi kalian jangan sampai melupakan materi atau pembelajaran yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, siapkan buku dan pena kalian. Buka buku teksnya pada bab 5, materi Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sudah? Ya. Kali ini kita akan membahas materi yang di dalam bab 5, ada 3 materi pokok yang dibahas. Tapi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang pertama mengenai arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebelum itu kalian bisa melihat kompetensi dasar pada materi ini, bisa dilihat pada buku teksnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi itu diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, kalian bisa menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, langsung saja kita mulai. Kita bahas yang pertama mengenai arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang pertama itu mengenai peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Kita harus tahu dulu apa itu Sumpah Pemuda.
Nah, Sumpah Pemuda merupakan sebuah pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ada yang masih ingat Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal berapa? Ya, pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di Batavia atau di Jakarta. Nah, Sumpah Pemuda ini merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan bangsa Indonesia yang tadinya hanya bersifat lokal kedaerahan itu kemudian berubah menjadi perjuangan yang berbentuk nasional. Nah, masih ingat apa yang terjadi pada tahun 1908? Ya, tahun 1908 yaitu berdirinya Budi Utomo. Nah, Indonesia mulai bangkit. Nah, dengan berdirinya Budi Utomo itu kemudian mendorong lahirnya berbagai organisasi kepemudaan seperti Trikoro Darmo, kemudian Jong Sumatera Nambon, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Nah, kemudian ada juga organisasi pemuda lainnya yang dia itu bergerak untuk cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, itu adalah Sekar Rukun pada tahun 1919, kemudian Jong Betawi pada tahun 1927 dan Jong Bataksmon pada tahun 1925. Nah, semua organisasi ini nantinya yang akan mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, kemudian pada tahun 1926 berbagai organisasi kepemudaan itu mengadakan Kongres Pemuda pertama yang dilaksanakan di Yogyakarta. Nah, kemudian itu menghasilkan dasar-dasar pemikiran. Nah, kesepakatan itu meliputi dua hal. Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka itu menjadi cita-cita seluruh pemuda di Indonesia. Nah, yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Kemudian Kongres Pemuda kedua atau yang biasa disebut sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 itu dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda oleh penggagasnya. Nah, Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Nah, rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Nah, adapun isi Sumpah Pemuda yang merupakan hasil dari Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, tentu kalian semua sudah tahu. Nah, sudah tahu semua isi dari Sumpah Pemuda? Ya. Kalau begitu kita bacakan sama-sama. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itulah sedikit mengenai sejarah perumusan Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di Batavia atau di Jakarta. Nah, kemudian bagaimana arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia? Nah, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Nah, kita bisa melihat semangat Sumpah Pemuda itu dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Nah, tanah Indonesia itu adalah seluruh wilayah Indonesia baik di darat maupun di laut. Nah, sebagai warga negara, kita sepatutnya bangga terhadap tanah air Indonesia. Kita bangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia sekarang ini dengan aksi nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, rasa kebangsaan Indonesia itu tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatu, penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk itu kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh beberapa pemuda pada saat Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, kita sebagai generasi penerus itu mempunyai kewajiban untuk melestarikannya. Nah, kemudian yang ketiga,
kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda ini menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Nah, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau masih kurang paham dan ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, kalian bisa mengerjakan tugas pada buku teksnya, bisa dilihat pada aktivitas 5.1. Ini dikerjakan, kemudian dan berhubung karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi mungkin cukup sampai di sini. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi mengenai nasionalisme pemuda. Jadi itu masih ada hubungannya dengan materi hari ini, jadi jangan sampai lupa pembelajaran yang telah berlalu. Bisa baca-baca materi supaya nanti setelah pembelajaran berikutnya itu tidak kaku lagi, karena sudah ada referensi sebelumnya. Baik, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.